Kelompok 1 memaparkan materi mengenai latar belakang agama dan sains. Sains adalah sekumpulan pengetahuan empiris, teoritis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan sains itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejarahnya berkembang dari masa ke masa. Agama sendiri berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar manusia memiliki hubungan spiritual, sedangkan sains berfungsi untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Kelompok kedua memaparkan materi mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Integrasi sendiri adalah penyatuan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Terdapat klasifikasi ilmu, yakni ilmu alam, ilmu sosial, ilmu hayat, dan ilmu humaniora. Menurut Islam, ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sendiri dibagi menjadi dua, yakni ilmu alam atau kauniyah yang diperkuat dengan informasi dan pengalaman di lapangan. Lalu yang kedua ada wahyu atau ayat tanziliyah yang terdapat dari kitab suci. Agama dan sains itu harus hidup berdampingan sekaligus independen satu sama lain. Lalu kelompok 3 memaparkan materi mengenai objek kajian sains dalam Islam. Sains sendiri merupakan kegiatan mengolah pikiran manusia sehingga menghasilkan pengetahuan yang teratur mengenai gejala alam, kemasyarakatan, dan perorangan untuk mendapatkan kebenaran, pemahaman, penjelasan, atau penerapan. Hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sains ialah aspek tauhid, yakni elemen fundamental dalam Islam. Lalu, kelompok 4 memaparkan materi mengenai integrasi keilmuan antara Islam dan sains. Integrasi keilmuan antara Islam dan sains sendiri dapat didefinisikan sebagai pembauran antara ilmu yang mempelajari aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Keduanya harus saling berkaitan. Ada dua macam integrasi. Yang pertama itu ada integrasi ontologis atau hakikat realitasnya, dan yang kedua ada integrasi aksiologis, yakni tujuan pengembangan keilmuan dan aplikasinya di masyarakat. Lalu kelompok 5 memaparkan mengenai konsep integrasi keilmuan. Jadi integrasi itu dilakukan dengan mengkaji lebih dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, lalu difokuskan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan duniawi. Dengan demikian akan tercipta suatu ilmu yang berkaitan dengan agama dan memberikan kebenaran dari dua sisi keilmuan. Lalu untuk kelompok 6 memaparkan materi mengenai urgensi Islam Sains. Sebagai manusia, kita itu harus senantiasa menggali ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu itu harus menemukan keteraturan atau sistematik, harus bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerusakan. Keutamaan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yaitu ibadah yang baik itu harus sesuai dengan ilmunya. Ilmu tidak terputus meski sudah meninggal dunia. Ilmu merupakan tanda kebaikan seorang hamba. Orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya, dan yang terakhir, menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah. Kelompok 7 memaparkan materi mengenai pandangan Islam terhadap ilmu agama dan sains. Pandangan Islam terhadap sains adalah tidak bertentangan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Hal ini dikarenakan sains sebagai metode rasional dan empiris. Selain itu, jika sains itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, ia hanya akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi diri dan akhlak. Ilmu itu sangat penting dan harus terus digali. Lalu untuk kelompok 8, memaparkan materi mengenai konsep integrasi interkoneksi keilmuan. Upaya mengintegrasikan ilmu agama dan sains adalah dengan islamisasi ilmu, yakni upaya untuk mengembalikan ilmu pengetahuan pada pusatnya dan merumuskan teori ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan Al-Quran. Namun, integrasi itu tidak sekedar melakukan pencocokan ayat Al-Quran dengan sains secara dangkal dan begitu saja. Kelompok 9 memaparkan materi mengenai pendekatan integrasi interkoneksi. Pendekatan integrasi interkoneksi ini merupakan pendekatan yang menempatkan berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu Islam, ilmu sains, ilmu sosial, dan humaniora.
sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, bahwa bidang keilmuan itu tidak dapat dipisahkan. Lalu kelompok 10 memaparkan materi mengenai integrasi Islam dan sains dalam konteks pendidikan. Jadi saat ini dibutuhkan sistem pendidikan interdisiplin sains dalam Islam, yakni sistem pengajaran segala bidang ilmu, baik ilmu agama maupun non-agama, berupaya untuk menciptakan hubungan subjek materi dengan dimensi ilahiyah untuk memupuk kesadaran iman peserta didiknya. Lalu kelompok terakhir, yakni kelompok 11, memaparkan materi mengenai implikasi terhadap pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu harus memiliki kaitan erat dengan dimensi praksis sosial, karena senantiasa memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap fenomena sosial dalam realitas sosial di sekitar kita, sehingga ia tidak terbatas pada lingkup pemikiran teoritis dan konseptual saja, seperti yang dipahami selama ini. Selanjutnya, saya dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai konsep integrasi keilmuan. Pertama-tama saya akan memaparkan mengenai latar belakang mengapa bisa terjadi integrasi keilmuan. Jadi pada mulanya, integrasi keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum itu dilatar belakangi oleh adanya diskriminasi antara ilmu agama dan ilmu umum di kalangan kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin terbagi menjadi dua kubu. Yang satu itu beranggapan bahwa ilmu umum atau sains itu lebih penting daripada agama, sedangkan kubu lainnya itu beranggapan sebaliknya, bahwa ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu umum. Di barat juga mereka memisahkan antara ilmu keagamaan dan ilmu umum yang bersifat lebih modern dan lebih rasional. Menurut mereka, ilmu yang lebih bisa diandalkan kebenarannya ialah ilmu umum yang rasional dan telah melalui proses penelitian langsung di lapangan. Kemudian ahli Islam modern yang juga mempelajari ilmu umum itu menolak pemisahan kedua ilmu tersebut. Mulai dari situlah dicetuskannya integrasi keilmuan. Lalu selanjutnya, untuk apa sebenarnya integrasi keilmuan ini dilakukan? Jadi yang pertama, tujuannya itu sebagai upaya untuk membangun suatu paradigma dan sikap positif terhadap dua jenis keilmuan itu tanpa membeda-bedakannya. Lalu yang kedua, menurut Al-Faruqi, integrasi keilmuan ini merupakan usaha untuk mengembalikan hakikat ilmu, sumber ilmu, dan kegunaan ilmu umum agar selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir, tentang mekanismenya, bagaimana sebenarnya integrasi ilmu itu dilakukan. Jadi yang pertama-tama, integrasi ilmu itu dilakukan dengan mengkaji lebih dalam ayat-ayat atau dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, untuk kemudian dijadikan pondasi keilmuan. Lalu difokuskan kepada dalil yang mengandung nilai-nilai ilmu umum atau yang menyangkut persoalan duniawi seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya, sehingga nantinya tercipta suatu ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama dan memberikan kebenaran dari dua sisi. Yang pertama dari kebenaran berdasarkan apa yang sudah diteliti di lapangan, lalu yang kedua adalah kebenaran dari sisi ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab, dalam bukunya Membumikan Al-Quran, hubungan antara ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu umum itu tidak dapat semata-mata dilihat dari berapa banyaknya bukti kebenaran hasil penelitian ilmiah di dalam Al-Quran atau berapa banyak cabang keilmuan umum yang ada dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran itu harus ditempatkan sesuai dengan derajat kesuciannya, bahwa tidak adanya ayat yang bertentangan dengan keilmuan umum dalam Al-Quran. Dan Al-Quran juga memberikan pandangan yang dapat menuntun manusia untuk mengembangkan akal pikirannya. Menurut Kunto Wijoyo, pandangan tersebut disebut paradigma Al-Quran atau paradigma Islam. Jadi kesimpulannya, integrasi keilmuan adalah suatu upaya untuk menjadikan bidang ilmu umum atau sains dengan ilmu agama menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena apabila sains itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka ia hanya akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi diri dan akhlak. Dengan demikian, apabila ada integrasi keilmuan antara ilmu umum dan ilmu agama, maka akan tercipta suatu ilmu yang berkaitan dengan agama dan memberikan kebenaran dari dua sisi keilmuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.